Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga panjenengan diberi kesehatan, keselamatan, dan Amin. dilancarkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, pada malam hari ini kami berdua, Lendra dan juga Tony itu berbagi tugas dengan Mbah Broto ya teman-teman. Ya betul. Tugas kita itu bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga atau Ki Dalang Kumendung. Sedangkan Mbah Broto itu bertugas untuk mencari keberadaan si Reza dan si kakaknya Rizal. Pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah sampai dari ujung yang kita bertemu dengan Mbah Broto. Sekarang saya sudah sampai di mana waktu itu kita bertemu dengan Ki Dalang Kumendung. Tujuan kita ke sini kita melakukan zikir ya teman-teman, melakukan zikir untuk memanggil beliau untuk datang ya, dan semoga beliau datang ya Ton. Ya semoga begitu. Ya udah Ndra, kita menuju ke depan sana, semoga apa yang kita inginkan terwujud. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kameranya standby di sini saja ya Lendra. Ya. Tunggu Lendra, pilih lokasi untuk berzikir yang nyaman saja. Di sini aja. Di situ. Yang kurang dekat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu kalian ingin memanggil Dalang Kumendung. Iya benar ya. Kalian tidak dapat melakukannya hanya berdua saja. Kenapa ya? Kubawa raga ini untuk ikut beserta kalian. Terima kasih yang. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, Tony, Lendra. Setiap orang kan? Nggak tahu tadi siapa yang masuk, nggak tahu.
tadi masuk ke Ragam Babroto, katanya kita memanggil Ki Dalang Kemendung atau disebut dengan Sunan Kalijaga tidak bisa memanggil kita berdua saja. kita harus sama Om Broto. Tadi tuh aku tuh istirahat ngantuk banget. Terus aku tuh tertidur. Oh ya Om, misinya Om gimana? Nah itu tadi kan aku ketemu sama si Reza. dan juga satu lagi tuh yang berkelopak Si Rizal. Rizal. Nah itu sama persis yang kayak ketemu kamu video ini tuh loh, lagi ngasih makan. Tapi saya melihat di situ tuh kayak lagi apa, sayang gitu, kayak sepertinya itu Disayang. kasih sayang seorang kakak kepada adiknya loh. Terus Saya itu ngeliatin agak lama di situ. Saya nggak tega ya, dan hampir saja saya berhasil membujuk si Reza untuk ikut dengan saya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung emosi, marah, dan juga nyerang saya. Dan saya juga berhasil ngelumpuin Reza Terus 2 kali. Yang pertama saya berhasil ngelumpuin Reza, terus mau saya sadarin saya keburu diserang oleh kakaknya. ya. Nah terus kedua itu ada satu makhluk di situ, karena tidak senang adanya saya dan melakukan keributan di tempat itu, maka makhluk itu seperti mengusir saya di tempat itu, dan saya minta untuk ditarik lagi si kedua anak itu loh. Nah muncul lagi si Reza, udah berhasil saya lumpuhkan, Terus tapi tiba-tiba saya diserang dari belakang. Pas saya nyari-nyari kan saya istirahat, Ya. saya nggak tahu mimpi apa. Astagfirullahaladzim, HP nek Kerry. orang tripote, HP nek tetap sakit. ya udah nggak apa-apa Mbah. Yang penting kita kan sudah bertiga lagi di sini. Ada yang bawa aku sini. Ada. Allah. Tony juga nggak tahu siapa tiba-tiba mengatakan bahwa kita bertiga harus bersikir untuk memanggil Ki Dalang Kemendung. Itu kemarin kan kalian di sini ya? Iya. Betul. Itu ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mendung. Hadirlah kita langsung mendung. Allah hadratul Mustafa. Hadirlah kita langsung mendung. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau kalian yang maju atau aku yang maju? Mbah Broto saja, Mbah. Om Broto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Inji, jika tidak keberatan, saya bersedia. Baiklah. Inji, tolong dijelaskan. Inji. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemarilah. Duduklah. Ger. Mohon maaf Eyang, apakah Eyang bisa pakai bahasa seperti kita biar saudara-saudara kita yang ada di sana memahami artinya Eyang? Iya. Lah ngopo? Ya Pak, biar paham saja artinya. Ya wis. Sing penting nek dadi wong Jawa aja ilang Jawane. Nggih Eyang. Iya. Saya tahu apa yang kalian maksud dan saya paham betul. Ya, memang tidak semua bahasa dapat dimengerti. Baiklah, apakah saya berbicara seperti ini kalian dapat mengertikannya? Nggih Eyang. Baiklah. Ger, yang kalian cari, yang kalian butuhkan sudah aku dapatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kalian hadapi sudah bukan lagi tingkatannya. Karena setiap manusia akan memiliki batas kemampuan, akan memiliki batas tingkat kesulitan. Di mana kalian sudah menghadapi ke tingkat yang lebih tinggi. Itu tandanya kalian sudah lebih mementingkan orang lain ketimbang mementingkan diri sendiri. Itu sudah menjadi kewajiban kalian. Sudah sepantasnya kalian membantu sesama. Tetapi tingkatan dan ujian yang akan kalian hadapi akan semakin tinggi resikonya. Dan selama ini saya melihat perjalanan kalian, tidak ada satu kata mengeluh pun di dalam hidup kalian. Dan saya sudah menceritakan apa yang sudah kalian alami kepada guru saya yang bernama Abdul Abbas. Beliau memahami dan beliau mengerti apa yang kalian butuhkan. Maka diriku sengaja tidak terburu-buru menemui kalian. Karena diriku juga menunggu perintah dari sang guru. Setelah diriku menceritakan kejadian yang sudah kalian hadapi, beliau pergi ke tanah suci untuk mencarikan suatu benda yang dapat membantu kalian. Dan beliau memberikan kepada saya untuk diberikan kepada kalian. Terimalah ini. Itu adalah sebuah batu. Bukan jimat, bukan pusaka, bukan juga mustika. Batu. Ya, Batu apa kan ini ya? batu itu diambil dari dasar air sumur Zam-Zam. Di dasar sumur Zam-Zam, beliau mengambil sebongkah batu untuk membantu kalian. Dan tidak hanya itu,
Karena tingkat ujian dan tingkat masalah yang kalian hadapi, beliau tidak hanya mengambil batu dari dasar sumur Zam-Zam, tetapi beliau juga mengambil beberapa butir batu dari bukit atau Jabal Hud. Bukit atau Jabal Hud. Benar sekali. Itu adalah batu, bukan pusaka, bukan mustika, bukan juga jimat. Tetapi batu itu memiliki kesaktian, memiliki karomah, dan memiliki segalanya seperti halnya yang dirasakan para umat manusia yang sedang melakukan perjalanan ke tanah suci. Jika kau merendam batu putih itu, airnya seperti halnya air Zam-Zam. Memang bukan air Zam-Zam, tetapi karomah dan kehebatan atau kesaktiannya sama seperti air Zam-Zam yang dapat menyembuhkan segala suatu penyakit apapun jika kau meminumkannya, dan dapat meleburkan apapun jika kau memandikannya. Jika batu itu direndam, lalu untuk kau mandi, seperti halnya kau mandi dengan air Zam-Zam. Dan jika batu itu kau celupkan ke air minum, sama halnya kau meminum air Zam-Zam. Subhanallah. Beliau mengatakan seperti itu. Dan batu yang berasal dari lereng atau Jabal Hud, batu itu memiliki kesaktian dan tidak ada iblis manapun yang berani mendekati batu itu. Dan jika kau memiliki makhluk, selagi makhluk itu masih ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kesaktian batu Jabal Hud itu, niscaya semua makhluk akan tunduk dan mengetahui siapa pemiliknya. Batu Jabal Hud, saya rasa tidak perlu saya menceritakan panjang lebar. Di dalam sejarah juga pastinya kalian sudah mengetahuinya. Dan sama halnya batu yang beliau ambil dari dasar sumur Zam-Zam memiliki kesaktian sama halnya air Zam-Zam yang mengalir hingga saat ini. Gunakanlah kedua batu itu untuk menghadapi masalah yang sedang kalian alami. Karena pesan dari Maha Guruku, bukan hanya kalian saja yang menginginkan batu itu, tetapi di zaman sekarang akan banyak manusia yang menginginkan batu seperti itu. Ingat, itu hanya batu, bukan jimat, bukan pusaka, bukan juga mustika. Hanya saja batu itu lebih dari apa yang kalian pikirkan, dan lebih dari apa yang kalian harapkan, dan lebih dari apa yang kalian takutkan. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Dan tetaplah meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah kedua batu itu untuk menyelesaikan masalah kalian. Jika di dalam tubuhnya memiliki suatu penyakit atau perubahan, kau dapat merendamkannya lalu memandikannya. Mandi dengan air rendaman itu sama halnya kata orang Jawa, meruat diri. Membersihkan diri dari hal apapun.
membersihkan diri dari kesalahan sekecil apapun. Dan kata Maha Guru, jika kau membasuh, merendam batu itu lalu kau membasuh mukamu sendiri, sama halnya kau membasuh mukamu dari cucian telapak kaki ibumu. Subhanallah. Itulah yang dikatakan oleh beliau. Dan saya hanya menyampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Amin. Dan tetaplah hati kalian satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, Yang. Bantulah mereka yang membutuhkan. Nggih, Yang. Dan tolonglah saudaramu yang sedang kesusahan. Baik, Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Hai, adem, tenang. Tony juga merasa kayak gitu, Mbah. Setelah berjumpa dan berhadapan langsung dengan Ki Kita Ageng. mendung. Heeh. Kita udah Tenang. berapa kali ya, Ndra? Ada 2 atau 3 kali ya, Ndra? Bertemu dengan tenang, beliau. adem. Apa yang disampaikan? Tadi saya diberi itu oleh beliau. Pesannya apa? Mustika apa, Ndra? Bukan ini Bu, itu batu, Om. bukan mustika, bukan pusaka, dan bukan jimat. Ini Itu batu, sekedar batu. tapi bukan sembarang batu, Om. Coba lihat. Batu. Batu. Kerikil, Ndra. Ini bukan. Ini batu apa? Ini dari apa ya? Seperti gunung, ini bukan gunung ya tadi ya. Bukit. Jabal Hud. Bukit Jabal Hud. Ya. Jabal Hud. Bukit. Ngawur, Jabal Hud mana nang Mekah. Iya, Kanjeng Sunan yang mengatakan kayak gitu. Kanjeng Sunan yang membawanya dari gurunya yang bernama Abul Abbas. Itu guru dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Ini yang membawa Jabal Hud. betul. Dan Jabal Hud itu gunung Hud, loh, Ndra. yang di Mekah kan? Iya. Iya. Kanjeng Sunan mengatakan kayak gitu, Mbah. Kalau tidak salah gunung itu adalah gunung yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad ya. Karena menjadi saksi perang sejarah dulu lah. Iya. Ya kan saya pernah mendengar cerita itu loh di sekolah dulu loh. Dan ini nih, Om. Batu es apa, Ndra? Bukan. Itu Oh, iya. batu dari air Zam-Zam, Nah, ya, dari sumur yang paling dasar. di dasar air Zam-Zam. Itu manfaatnya banyak, Mbah. Om, pegang. Maksudnya ini batu yang ada di dasar Sumur sumur air Zam-Zam. Zam-Zam, betul. Manfaatnya banyak. Itu kalau direndam dalam air, Mbah. Air itu walaupun air itu dari pedesan kita, dari sumur kita, itu rasanya seperti air Zam-Zam, Mbah. Subhanallah. Dan satu lagi, Reza harus meminum itu. Biar sosok yang ada di tubuhnya Reza itu luntur sekalian. Ya udah, sekarang berarti ini nih, pesan nih. Berarti ini bukan pusaka, bukan mustika, Bukan jimat, bukan jimat. mustika, dan bukan pusaka. Ini sekedar batu, Mbah. Ini dari Bukit Jabal Hud dan ini dari dasar air sumur Zam-Zam. Subhanallah. Ini kalau pagi, Mbah, direndam buat cuci muka itu airnya seperti air cucian kaki dari seorang ibu. Sing benar. Bener, Mbah. Sunan Kalijaga mengatakan kayak gitu. Subhanallah. Ya udahlah, nanti kita akan berterima kasih kepada beliau lah. Betul sekali, Tetapi Mbah. cara menggunakannya bagaimana, kita harus menemukan si Reza dulu. Betul, Mbah. Saya udah tahu tempatnya di sana. Yaudah, Jadi
makhluk di tempat itu mengatakan memang anak itu sering Ke situ. berkeliaran di tempat itu karena tempat itu kayak seperti banyak makanan gitu. Tapi berdua. Sama si Oh, itu. berarti sekarang bersamaan terus gitu. Enggak, sama si Rizal. Rizal. Kakaknya. Iya, Berarti sekarang berdua berdua terus. terus. Kalau gitu kekuatannya luar biasa tuh. Ya kita coba pakai itu. Kita kan sudah dapat petunjuk nih. Iya. Yaudah, oke teman-teman, alhamdulillah ya. Mungkin apa yang beliau sampaikan dapat dimengerti oleh kalian. Di sini saya hanya sekedar menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau, dan kita juga sangat berterima kasih kepada beliau karena sudah memberikan suatu benda kepada kita yang mungkin benda ini akan dapat Bermanfaat ya. bermanfaat dan dapat mengalahkan Reza atau mengembalikan Reza seperti Semula. semula. Pada umumnya. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak. Mungkin video ini cukup sampai di sini. Kita akan ke tempat tadi di mana saya ke sana karena tripod saya juga masih ada di sana. Saya akhiri video ini cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.